Kode darurat merah. Lemon, dari dewa penyelamat menjadi racun pembunuh. Jika Anda mencampur lemon dengan 3 makanan ini, lambung Anda akan meledak dan ginjal Anda akan seketika gagal fungsi. Ini bukanlah cerita fiksi. Ini adalah tragedi nyata yang terjadi pada seorang lansia. Lemon, buah suci yang kita anggap obat mujarab, ternyata bisa berubah menjadi racun berbahaya yang menggerogoti organ dalam jika dicampur dengan kombinasi makanan yang salah. Seorang nenek perkasa berusia 67 tahun dari kota Serambi Mekah hampir dilarikan ke ICU dengan kondisi kritis hanya karena kebiasaan sederhana di pagi hari yang dia yakini menyehatkan. Sebelum Anda mengambil segelas air lemon pagi ini, hentikan semuanya sekarang. Nyawa Anda ada di tangan informasi ini. Tulis di kolom komentar dari kota mana Anda menonton dan berapa usia Anda sekarang untuk bergabung dalam Fakta Perlindungan Kesehatan ini. Tonton sampai titik darah penghabisan. Seorang ibu bijaksana, sebut saja namanya Ibu Siti, 67 tahun, tinggal di Medan, Sumatera Utara. Setiap pagi, tepat pukul 05.30 WIB, ia tidak pernah lupa minum air lemon hangat. Rutinitas ini sudah jadi ritual wajibnya selama 3 tahun terakhir. Katanya, bagus untuk detoks tubuh dari racun, bagus untuk menurunkan berat badan, dan bagus untuk menjaga jantung agar tetap prima. Informasi ini dia dapat dari bisikan-bisikan manis di internet dan dari teman-teman di grup senamnya. Ibu Siti merasa bangga dan sombong dengan kebiasaan sehatnya ini. Dia bahkan sering membagikan resep air lemonnya ke tetangga dan saudara. Lihat, sejak rutin minum lemon, badan saya jadi lebih enteng dan segar. Katanya dengan penuh semangat yang membara. Tapi yang Ibu Siti tidak tahu, ada monster besar yang mengintai di balik rutinitas sehatnya ini. Suatu pagi yang kelam di bulan lalu, sekitar 30 menit setelah minum lemon seperti biasa, tiba-tiba perutnya terasa seperti ditusuk-tusuk dengan ribuan pisau dari dalam. Itu adalah rasa sakit yang menggila, rasa sakit yang mengancam kesadaran. Keringat dingin mulai bercucuran deras membasahi seluruh badannya. Kakinya mendadak lemas tak berdaya, tidak bisa menopang badan ringkihnya sampai dia terjatuh dan tersungkur di lantai dapur. Saya kira masuk angin biasa, tapi sakitnya luar biasa. Sampai saya teriak-teriak minta tolong. Ceritanya dengan mata berkaca-kaca, mengingat kembali kejadian kelam yang hampir merenggut nyawanya itu. Beruntung, cucunya yang kebetulan menginap langsung membawanya ke UGD di rumah sakit. Setelah pemeriksaan gawat darurat, tim medis menemukan bahwa lambung Ibu Siti mengalami iritasi parah, luka-luka di mana-mana. Bahkan, hampir terjadi perforasi atau kebocoran lambung yang mematikan. Setelah ditelusuri dan diinterogasi, ternyata kombinasi lemon dengan sarapan rutinnya selama ini menciptakan reaksi kimia berbahaya yang sangat destruktif di dalam lambung. Yang lebih mengkhawatirkan dan mengerikan, tim medis bilang kalau terlambat sedikit saja Ibu Siti bisa masuk ICU dengan kondisi kritis hampir tak tertolong. Perhatikan ini baik-baik. Masalahnya bukan pada lemonnya. Lemon itu suci, tapi pada cara dan waktu mengonsumsinya. Ibu Siti selalu minum lemon lalu langsung sarapan dengan susu kedelai dan roti keju. Kadang dia juga langsung menelan obat darah tingginya setelah minum lemon. Kombinasi inilah yang ternyata sangat berbahaya dan hampir merenggut nyawanya. Tapi, ada cahaya di ujung terowongan kematian ini. Setelah Ibu Siti tahu aturan emas yang benar dari profesional kesehatan, dia tetap bisa mendapatkan manfaat dewa dari lemon tanpa resiko sama sekali. Bahkan, sekarang kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Kadar kolesterolnya yang tadinya 245, seperti ancaman stroke, turun jadi 175 dalam 2 bulan secara ajaib. Gula darahnya yang sering melonjak sampai 200 sekarang stabil memukau di angka 10. Tekanan darahnya juga terkontrol sempurna di stik Wuchengkongplun, tidak pernah naik tinggi lagi. Yang paling mengejutkan, semua perbaikan epik ini terjadi tanpa obat tambahan apapun. Hanya dengan mengubah cara dan waktu konsumsi lemon, plus menghindari 3 jenis makanan tertentu yang tidak boleh disentuh bersamaan dengan lemon. Ibu Siti sekarang malah jadi duta kesehatan heroik di kompleknya, berbagi pengalaman dan ilmu yang benar tentang konsumsi lemon untuk para lansia. Selamat pagi, siang, atau malam, dimanapun Anda berada. Saya, sebagai profesional kesehatan yang telah menjalani kemelut kesehatan lansia selama 5 tahun, fokus menangani masalah mulai dari diabetes, kolesterol tinggi, asam urat, sampai hipertensi. Setiap hari, saya bertemu dengan puluhan pasien lansia yang kebingungan dengan berbagai informasi kesehatan yang simpang siur dan menyesatkan di internet. Satu hal penting yang saya pelajari selama ini, solusi sederhana yang tepat jauh lebih berharga daripada pengobatan rumit yang mahal dan berbahaya. Banyak pasien saya yang sudah menghabiskan jutaan rupiah untuk berbagai suplemen dan obat-obatan tapi hasilnya tidak maksimal. Padahal seringkali solusinya ada di dapur mereka sendiri. Filosofi saya sangat jelas. Kesehatan itu hak mutlak semua orang, tidak peduli berapa isi dompet Anda.
Makanya kita selalu bahas cara-cara alami dan terjangkau untuk hidup sehat di usia emas. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting, sangat vital, tapi sering diabaikan secara kebangetan. Interaksi lemon dengan makanan tertentu. Hampir setiap minggu saya dapat pertanyaan dari pasien, kenapa setelah minum lemon perut, saya malah sakit seperti mau meledak? Atau saya sudah rutin minum lemon, tapi kok maag saya tambah parah sampai muntah-muntah. Ada juga yang bilang, katanya lemon bagus, tapi kok saya malah masuk rumah sakit dengan kondisi kritis. Konten ini akan menjawab semua pertanyaan itu secara tuntas hingga akar-akarnya. Anda akan tahu 3 makanan yang tidak pernah boleh dicampur dengan lemon. Anda juga akan paham waktu terbaik untuk konsumsi lemon, agar manfaatnya maksimal seperti minum obat ajaib. Plus, saya akan kasih tahu cara aman mendapat semua manfaat lemon tanpa efek samping berbahaya. Jadi pastikan Anda simak sampai akhir karena informasi ini bisa menyelamatkan kesehatan, bahkan nyawa Anda. Mengapa lemon berubah dari obat jadi racun mematikan? Mari kita pahami dulu kenapa lemon bisa berubah dari obat suci jadi racun mematikan. Lemon itu sangat asam dengan pH sekitar 2-3, hampir sama asamnya dengan asam lambung kita sendiri. Dalam kondisi normal ini bagus untuk membantu pencernaan. Tapi bayangkan seperti menuang bensin ke api yang sudah menyala. Jika timing dan kombinasinya salah, bisa terjadi ledakan destruktif di dalam perut Anda. Lambung kita memang dirancang sempurna oleh Tuhan untuk menahan asam, tapi ada batasnya. Di dinding lambung ada lapisan pelindung khusus yang namanya mukosa. Lapisan ini seperti tameng baja yang melindungi lambung dari asamnya sendiri. Masalahnya pada lansia, produksi lapisan pelindung ini sudah menurun drastis, bisa sampai 40% lebih tipis dibanding usia muda. Makanya lansia lebih rentan terkena masalah lambung dan luka luar biasa. Seorang bapak tua, sebut saja Pak Jaka, 72 tahun dari Bandung, Jawa Barat, pernah cerita ke saya dengan wajah pucat dan suara gemetar. Saya baca di internet, katanya lemon bisa bersihkan pembuluh darah dari kolesterol. Jadi saya minum lemon setiap pagi, kadang 2 kali sehari kalau ingat. Ya, pikir makin banyak makin bagus. Pak Jaka bahkan menambahkan perasan lemon ke dalam susu. Hangatnya setiap pagi, mengira ini kombinasi super untuk kesehatan. Dalam seminggu, perut saya perih luar biasa. Seperti ada yang mengaduk-aduk isi perut pakai pisau karatan. Saya sampai tidak bisa tidur 3 malam karena sakitnya. Lanjut Pak Jaka saat berkonsultasi. Saat diperiksa dengan endoskopi, ditemukan luka-luka parah di lambungnya. Tim medis yang menangani sampai geleng-geleng kepala melihat kondisinya. Ini terjadi karena apa yang saya sebut acid overload syndrome. Saat lambung mendapat terlalu banyak asam dalam waktu bersamaan. Kasus seperti Pak Jaka ini bukan 1-2. Saya sudah menangani ratusan kasus serupa. Ada ibu lansia dari Solo, Jawa Tengah, yang sampai muntah darah karena rutin minum lemon campur yogurt setiap pagi. Ada bapak lansia dari Jakarta yang masuk ICU karena kombinasi lemon dengan obat jantungnya menyebabkan tekanan darah drop drastis hingga titik kritis. Semua kasus ini punya pola yang sama. Mereka tidak tahu aturan main yang benar. Yang lebih memprihatinkan, jutaan lansia di Indonesia melakukan kesalahan yang sama tanpa sadar. Mereka pikir kalau sesuatu itu sehat maka makin banyak dikonsumsi makin bagus. Padahal, dalam dunia kesehatan, tidak semua yang sehat boleh dicampur sembarangan. Ibarat obat, ada aturan pakainya, ada dosisnya, ada waktu minumnya, dan ada pantangannya. Salah satu saja, bukannya sehat malah jadi petaka yang mengancam nyawa. Sekarang, mari kita bahas bagian yang paling penting dan sangat krusial, 3 makanan pantangan maut yang tidak boleh dicampur dengan lemon saya. Akan jelaskan satu persatu dengan detail setajam sensor laser. Karena ini benar-benar masalah hidup dan mati untuk para lansia sakit. Susu dan semua produk susu, bom koagulasi di lambung. Ini termasuk susu segar, susu bubuk, yogurt, keju, butter, bahkan susu kedelai. Kenapa berbahaya? Ketika asam sitrat dari lemon bertemu dengan protein kasein dalam susu, terjadi reaksi kimia yang disebut koagulasi. Protein langsung menggumpal, jadi seperti karet yang keras dan lengket. Gumpalan ini sangat sulit dicerna oleh usus, apalagi usus lansia yang fungsinya sudah menurun hingga 50%. Bayangkan seperti mencampur lem dengan air asam, jadinya malah mengeras dan menyumbat pipa di dalam perut. Gumpalan ini bisa menyebabkan kembung parah yang menyiksa, kram perut hebat, diare berkepanjangan. Bahkan, pada kasus ekstrim bisa terjadi sumbatan usus yang harus dioperasi secara darurat. Saya pernah tangani pasien yang harus operasi usus gara-gara rutin minum lemon campur susu selama berbulan-bulan. Ingat dan tulis di otak Anda, jangan pernah campur asam sitrat dengan kasein. 2 obat-obatan tertentu, penghancur efektivitas obat dan pendorong efek samping. Ini yang paling bahaya, tapi paling sering diabaikan, terutama obat maag yang mengandung aluminium hidroksida, obat jantung golongan kalsium channel blocker seperti amlodipine,
obat kolesterol golongan statin, dan obat pengencer darah. Lemon bisa mengganggu penyerapan obat atau malah meningkatkan efek samping berbahaya hingga titik kritis. Contoh nyata, Ibu Ratna dari Semarang, Jawa Tengah, rutin minum obat darah tinggi setiap pagi. Dia minum lemon dulu, lalu 10 menit kemudian minum obatnya. Hasilnya, tekanan darahnya drop drastis dari 150, jadi 80. Kepala pusing berputar, mata berkunang-kunang, sampai pingsan di kamar mandi. Untung cepat ditolong. Kalau tidak, bisa stroke atau serangan jantung mendadak. Selalu beri jarak minimal 2 jam antara lemon dan obat apapun. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Ini adalah aturan hidup dan mati. 3. Makanan laut mentah atau setengah matang, sintesa toksin mematikan. Ini termasuk sushi, sashimi, kerang mentah, tiram, udang setengah matang, atau ikan bakar yang masih merah di dalam. Kombinasi asam sitrat dengan protein tertentu dalam seafood mentah bisa menciptakan senyawa toksik yang sangat berbahaya untuk liver dan ginjal. Pak Budi dari Surabaya, Jawa Timur, penggemar sushi, pernah mengalami keracunan parah setelah makan sushi dengan perasan lemon. Saya pikir lemon bisa bunuh bakteri di ikan mentah, ternyata malah jadi racun yang menyerang saya, katanya. Dia muntah-muntah hebat, diare berdarah, sampai harus dirawat 5 hari di rumah sakit. Tim medis yang merawat bilang, kombinasi asam lemon dengan enzim dalam ikan mentah menciptakan toksin yang merusak lapisan usus dan ginjal. Kisah kemenangan. Ibu Siti yang saya ceritakan di awal tadi, setelah tahu aturan maut ini dari profesional kesehatan, dia ubah total kebiasaannya. Sekarang, dia minum lemon tepat jam 5 pagi, 30 menit sebelum aktivitas apapun. Tidak pernah lagi campur dengan susu kedelai kesukaannya. Obat darah tinggi diminum jam 7 pagi dengan jarak 2 jam penuh dari lemon. Untuk sarapan, dia pilih oatmeal dengan pisang, bukan roti keju berbahaya seperti dulu. Hasilnya sungguh luar biasa dan mengguncang dunia kesehatan. Dalam 3 minggu pertama, gangguan lambungnya hilang total. Tidak ada lagi rasa perih, kembung, atau mual yang menyiksa. Dalam 2 bulan, kolesterolnya turun dari 2 ke 175, tanpa obat tambahan. Gula darah yang tadinya naik turun tidak karuan, sekarang stabil memukau di 100. Tekanan darah juga normal abadi di 190. Saya menyesal tidak tahu ini dari dulu. Berapa banyak uang dan kesehatan yang sudah saya sia-siakan. Katanya dengan mata berkaca-kaca penuh penyesalan dan syukur. Panduan, lengkap ritual suci lemon, protokol lansia sehat. Sekarang saya kasih panduan lengkap cara aman konsumsi lemon untuk lansia. Dengarkan baik-baik, ya, karena detail kecil bisa jadi perbedaan antara sehat dan sakit parah. Persiapan alat tempur. Siapkan setengah buah lemon segar ukuran sedang. Jangan yang terlalu besar karena terlalu asam. Siapkan juga 250 ml air hangat suam-suam kuku, sekitar 40-50 derajat Celcius. Jangan pakai air panas mendidih. Itu akan merusak vitamin C dan enzim bermanfaat dalam lemon, membuatnya jadi air asam biasa tanpa manfaat. Ritual pencucian. Cuci lemon dengan air mengalir minimal 30 detik. Gosok kulitnya pakai garam kasar untuk hilangkan pestisida dan lilin yang sering dipakai untuk mengkilapkan lemon. Racun tersembunyi. Bilas sampai bersih. Proses ekstraksi. Potong lemon jadi 2 bagian dengan pisau bersih. Peras setengah bagian ke dalam gelas, hasilnya sekitar 2 sendok makan air lemon. Jangan peras terlalu kuat sampai putihnya ikut keluar, karena bagian putih mengandung zat yang sangat pahit. Larutkan dengan air suci. Tuang air hangat perlahan sambil diaduk dengan sendok kayu atau plastik. Jangan pakai sendok logam. Itu bisa bereaksi dengan asam dan merusak nutrisi. Madu, opsional. Kalau mau tambah madu untuk mengurangi rasa asam, tunggu airnya agak dingin dulu, sekitar 30 derajat Celcius. Madu yang kena air panas akan rusak nutrisinya. 1 sendok teh madu asli sudah cukup. Jangan berlebihan karena madu juga mengandung gula. Waktu emas. Timing mutlak. Waktu terbaik minum adalah pagi hari 30 menit setelah bangun tidur saat perut masih kosong. Kenapa harus tunggu 30 menit? Karena saat baru bangun, lambung masih dalam mode istirahat total. Kalau langsung minum asam bisa bikin kaget dan kram. Atau bisa juga sore hari jam 4-5 sore, minimal 2 jam setelah makan siang dan 2 jam sebelum makan malam. Batas maksimal, penting sekali. Maksimal cukup 1 kali sehari untuk lansia di atas 60 tahun. Jangan serakah minum 2-3 kali sehari. Karena ginjal lansia sudah tidak sekuat dulu untuk memproses asam berlebih. Protokol perlindungan gigi, dan ini sangat penting. Selalu kumur dengan air putih setelah minum lemon untuk melindungi emil gigi dari erosi asam. Banyak lansia giginya rusak gara-gara lemon, padahal bisa dicegah dengan kumur sederhana. 5 tips tambahan untuk hasil maksimal, rahasia lansia awet muda. Untuk hasil maksimal seperti sulap, saya kasih 5 tips tambahan yang sudah terbukti berhasil pada ratusan pasien saya. Zona waktu bebas makan.
Beri jarak minimal 30 menit antara lemon dan makanan padat apapun. Ini memberi waktu lemon bekerja optimal membersihkan saluran cerna tanpa gangguan. Lemon butuh lambung kosong untuk bekerja maksimal. Kalau langsung makan, manfaatnya hilang 70%. Keseimbangan alkalis, pilih makanan pendamping yang tepat setelah minum lemon. Hindari makanan asam seperti tomat, jeruk, atau nanas. Pilih makanan bersifat alkalis seperti oatmeal, pisang matang, atau sayuran hijau seperti bayam dan brokoli. Makanan alkalis akan menyeimbangkan pH lambung yang sudah asam karena lemon. Ini seperti sistem rem dan gas di mobil, harus seimbang. Air putih penangkal batu ginjal. Minum minimal 6 gelas air putih sehari, terutama setelah konsumsi lemon. Air putih membantu ginjal memproses dan membuang kelebihan asam sitrat. Tanpa air cukup, asam akan mengendap di ginjal dan bisa jadi batu ginjal. Pak Susilo dari Malang, Jawa Timur, pernah kena batu ginjal gara-gara minum lemon tapi jarang minum air putih. Saya pikir, lemon saja sudah cukup cairan. Ternyata salah besar. Katanya penuh penyesalan. Gerakan adalah kehidupan. Lakukan olahraga ringan seperti jalan kaki 15-20 menit setelah minum lemon. Gerakan tubuh membantu metabolisme dan penyerapan vitamin C lebih optimal. Tidak perlu olahraga berat, cukup jalan santai keliling komplek atau senam ringan di teras rumah. Ibu Kartika dari Bekasi, Jawa Barat, 68 tahun, rutin jalan pagi setelah minum lemon. Rasanya badan lebih enteng dan berenergi sepanjang hari. Katanya, tidur adalah regenerasi total. Pastikan tidur cukup 7-8 jam setiap malam. Saat tidur, tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak, termasuk lapisan lambung yang mungkin teriritasi. Tidur yang cukup juga membantu tubuh memproduksi enzim pencernaan yang melindungi dari efek samping asam. Jangan tidur terlalu malam. Usahakan sudah tidur jam 10 malam dan bangun jam 5 pagi. Saya tahu, di usia emas ini rasanya aturan kesehatan makin banyak dan membingungkan. Setiap hari ada saja info baru yang kadang bertentangan satu sama lain. Tapi percayalah, solusi sehat tidak harus rumit atau mahal. Lemon yang harganya cuma Rp5.000 per buah bisa jadi obat ampuh untuk berbagai penyakit asal. Kita tahu caranya yang benar. Tubuh Anda masih punya kemampuan luar biasa untuk sembuh dan regenerasi. Tidak peduli berapa usia Anda sekarang. Sel-sel tubuh terus memperbarui diri setiap hari. Yang penting adalah memberi nutrisi yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Jangan biarkan kesalahan kecil menghalangi Anda mendapat manfaat besar dari anugerah alam yang Tuhan berikan. Ingat, kesehatan itu perjalanan maraton, bukan sprint. Tidak ada yang instan, butuh kesabaran dan konsistensi. Pak Hadi dari Yogyakarta, Jawa Tengah, 75 tahun, sudah konsisten menerapkan aturan lemon yang benar selama 6 bulan. Awalnya saya skeptis, masa cuma ubah cara minum lemon bisa beda hasilnya? Ternyata benar. Sekarang saya tidak perlu obat kolesterol lagi. Dokter saja kaget. Ceritanya dengan bangga, jika informasi krusial dan menyelamatkan nyawa ini bermanfaat, tolong bantu saya. Bagikan ke grup WA keluarga, grup pengajian, grup arisan, atau teman-teman Anda. Satu share dari Anda bisa menyelamatkan kesehatan bahkan nyawa orang lain. Banyak lansia di luar sana yang butuh informasi ini tapi tidak tahu harus cari kemana. Anda bisa jadi penyelamat mereka. Beri reaksi agar YouTube merekomendasikan ke lebih banyak orang yang membutuhkan. Anda telah menyaksikan sendiri betapa tipisnya batas antara kesehatan dan kehancuran. Ibu Siti hampir membayar dengan nyawanya sendiri hanya karena ketidaktahuan. Perutnya ditusuk ribuan pisau, keringat dingin bercucuran, lambungnya hampir bocor. Semua karena lemon dicampur susu kedelai dan obat darah tinggi tanpa jeda waktu. Koagulasi protein, asam berlebihan, dan interaksi obat yang fatal, inilah trio maut yang mengancam setiap lansia yang minum lemon secara sembarangan. Ingatlah, lambung Anda, benteng pertahanan terakhir Anda, kini lebih tipis dan rapuh. Jangan menuang bensin ke api yang sudah menyala. Asam sitrat dari lemon harus ditangani dengan rasa hormat dan protokol ketat. Susu, produk susu, keju, yogurt, semua adalah bom waktu kasein. Mencampurnya dengan lemon menciptakan gumpalan keras yang menyumbat usus, menyebabkan kembung, kram, dan potensi operasi darurat. Obat-obatan tertentu, terutama pengencer darah dan obat jantung, adalah hal yang tidak boleh dikompromikan. Jeda 2 jam adalah batas suci antara obat dan lemon. Jangan biarkan lemon mengacaukan dosis obat yang sudah disesuaikan oleh profesional kesehatan Anda. Keracunan dari seafood mentah dan lemon bukan hanya tentang bakteri, tapi tentang sintesa toksin mematikan di usus yang merusak liver dan ginjal. Jangan pernah berpikir lemon bisa membunuh semua bakteri. Sebaliknya, ia bisa membantu menciptakan racun baru. Protokol ritual suci lemon adalah kunci. Setengah lemon, air hangat suam-suam kuku, kumur setelah minum, dan jeda 30 menit sebelum makanan. Waktu emasnya adalah pagi hari saat perut kosong. Batasan 1 kali sehari adalah mutlak. Jangan serakah. Ginjal lansia Anda tidak akan mampu menahan beban asam berlebih. Jaga keseimbangan alkalis.
Setelah minum lemon, segera konsumsi makanan alkalis seperti pisang atau oatmeal untuk menetralkan pH lambung. Minum 6-8 gelas air putih sehari adalah garis pertahanan terakhir Anda melawan batu ginjal. Air adalah penolong terbaik Anda. Kisah pemulihan Ibu Siti dari kolesterol 245 ke 175 adalah monumen harapan. Anda bisa melakukannya. Anda layak mendapatkan hasil yang sama. Jangan biarkan usia menjadi alasan untuk sakit. Justru di usia emas ini, Anda harus lebih bijak. Pelajari, terapkan, dan konsisten. Konsistensi adalah mata uang kesehatan sejati. Lemon, buah ajaib yang bisa jadi racun pembunuh. Ini adalah ultimatum kesehatan yang harus Anda dengarkan. Nenek 67 tahun, lambung hampir bocor, ICU menanti, semua karena kebiasaan pagi yang salah. Jangan ulangi kesalahan fatal ini. Lemon sangat asam, pH 23. Lambung lansia rentan, mukosa pelindung tipis. Acid overload syndrome adalah ancaman nyata, perih seperti ditusuk pisau berkarat. Susu, yogurt, susu kedelai, keju, semua haram dicampur lemon. Koagulasi kasein, kumpalan keras, sumbatan usus, kembung mematikan. Jauhi kombinasi ini. Obat jantung, obat darah tinggi, obat pengencer darah. Lemon adalah antagonis yang berbahaya. Jeda 2 jam mutlak diperlukan. Obat maak aluminium hidroksida dan lemon adalah ledakan di lambung. Seafood mentah, sushi, sashimi, kerang, lemon menciptakan toksin yang merusak liver dan ginjal. Hentikan praktik berbahaya ini segera. Protokol lemon adalah setengah lemon, air hangat 40-50 derajat, kumur air putih. Waktu minum pagi hari 30 menit setelah bangun, maksimal 1 kali sehari. Makanan pendamping harus alkalis, pisang, oatmeal, bayam. Air putih 6-8 gelas wajib, jeda 30 menit sebelum makan. Jangan serakah. Ibu Siti sembuh, total dari kolesterol tinggi dan gula darah tidak stabil hanya dengan metode sederhana ini. Anda juga bisa. Jadilah duta kesehatan di komplek Anda. Sebarkan kabar darurat merah ini. Jangan biarkan lansia lain menjadi korban kebodohan. Kesehatan adalah maraton, bukan sprint. Konsistensi dan kesabaran adalah kuncinya. Percayalah pada kemampuan tubuh Anda untuk sembuh. Saya doakan Anda semua sehat, kuat, dan bahagia di usia emas. Jangan lupa praktikan tips hari ini mulai besok pagi. Rasakan perubahannya. Sampai jumpa di konten berikutnya dengan tips kesehatan menarik lainnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Anda tidak sendirian.